Pemirsa Intens Investigasi, hari ini Selasa 12 Agustus 2025, dunia hiburan tanah air seolah sedang tertuju pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Badung, Bali. Pasalnya, biduk rumah tangga aktris cantik, Dahlia Poland dan aktor tampan, Fandi Christian yang nyaris berjalan 1 dekade, kini berada di ujung tanduk. Isak pilu bercampur tanda tanya besar pun menghiasi kabar ini. Apalagi setelah diketahui pasangan yang sempat diterpa isu kabar yang sama di tahun sebelumnya ini akhirnya benar memutuskan untuk merelakan pernikahan mereka yang sudah dikaruniai 3 orang anak. Seperti apa pula tanggapan Dahlia Poland atas permasalahan lama yang agaknya kini benar-benar membuat biduk rumah tangganya diambang kehancuran tersebut? Benarkah isu dugaan perselingkuhan kembali menyeruak dan akhirnya menjadi alasan Dahlia melayangkan gugatan cerainya untuk sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, hari ini menjadi momen bersejarah yang mungkin tak akan mudah dilupakan oleh pasangan Fandi Christian dan Dahlia Poland. Bagaimana tidak, sejak dikabarkan menggugat cerai sang suami, publik terus mengikuti setiap perkembangan kisah rumah tangga mereka. Dan akhirnya, kini keduanya menjalani sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Badung, Bali, Selasa 12 Agustus 2025. Apakah Dahlia dan Fandi hadir langsung di momen tersebut? Jadi ini juga hasil konsultasi dan itu adalah kebijakan Ibu Dahlia. Secara dia ingin mutual consent dan co-parenting dengan Mas Fandinya. Hari ini betul gelar sidang pertama itu pemanggilan para pihak. Jadi Mas Fandi sudah hadir melalui kuasanya. Jadi sidang akan dilanjutkan. Nanti ada pertemuan kembali secara resmi pelaporan mediasi. Itu per tanggal 2 September. Cuma nanti minggu depan tanggal 19 ada mediasi lagi antara para pihak. Jadi Pak Dahlia sama Mas Fandinya akan bertemu untuk berbicara. Nah, jadi begini, konsep kompetensi kewenangan istilahnya dalam pengadilan itu, khususnya dalam perceraian itu, dia diatur berdasarkan bagaimana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi Mbak Dahlia dan Mas Fandi ini dulu perkawinannya dilangsungkan secara muslim. Itu kami berpacu kepada hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2005. Kebetulan diadakan di Bali dan ada di buku hasil Rakernas itu pada titik disebutkan bahwa kewenangan itu tidak serta-merta memindahkan kewenangan apabila para pihak itu tidak. Jadi tetap berpacu pada saat bagaimana itu diselenggarakan, dilangsungkan. Jadi saat itu Mbak Dahlia dan ini telah menikah secara muslim. Pernikahan Dahlia Poland dan Fandi Christian seperti diketahui terjalin sejak tahun 2015 silam. Awalnya, mereka pun terlihat harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, ujian pun mulai datang silih berganti menerpa biduk rumah tangga mereka. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan Dahlia Poland atas perceraiannya dengan Fandi? Dan apa alasan pasti dirinya menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama? Cerainya karena apa? Cekcoknya dari kapan? Masalah dari kapan begitu ya?
Yang bisa kami sampaikan adalah begini, mengenai materi atau pokok perceraian itu sendiri sebenarnya tidak boleh kami share selaku pengacara karena itu sudah tertutup. Tapi yang boleh saya sampaikan adalah Mbak Dahlia itu pertama ketemu di tahun 2023. Ketemu di Bali, Mbak Dahlia sudah tinggal di Bali saat itu. Ketemu sekitar pertengahan tahun di bulan Juni atau Juli, saya lupa itu. Kemudian Mbak Dahlia konsultasi dengan saya karena mengatakan ada permasalahan. Jadi Mbak Dahlia itu sebelumnya kenal saya melalui mantan klien saya. Dulu saya punya klien yang juga cerai, kemudian kenal dengan Ibu Dahlia. Nah, dari hasil konsultasi 2023 itu akhirnya Mbak Dahlia juga memutuskan untuk membatalkan gugatan atau mempertahankan. Kemudian kembali lagi menghubungi saya itu di Agustus tahun lalu, 2024. Menghubungi saya kembali, mengatakan ada permasalahan. Saya berikan nasihat hukum kembali. Saya mengatakan Mbak Dahlia bisa mengambil langkah A, B, C. Kemudian akhirnya Mbak Dahlia memutuskan untuk pulang ke Bandung saat itu. Bertemu dengan keluarganya Mbak Dahlia. Dan akhirnya disusul oleh Mas Fandi dan berujung perdamaian pada saat itu. Kemudian sekitar awal tahun 2025 ini kembali Mbak Dahlia saya minta pendapat lagi, konsultasi lagi, dan pada akhirnya di bulan Mei kami bertemu dan Mbak Dahlia memantapkan diri untuk mengajukan perceraian. Jadi sebenarnya permasalahannya panjang gitu. Ada beberapa permasalahan yang timbul di awal pernikahan, sampai isu-isu kemarin gitu. Jadi ketemu saya juga di 2023 secara resmi untuk konsultasi. Bang, apakah mungkin orang ketiga lagi kah Bang dari permasalahan ini yang menjadikan Dahlia sama Fandi sendiri cerai? Tetap lewat by phone call, video call. Cuman bahkan sempat ketemu sih, dulu kami bantu gitu, kami fasilitasi berarti. Permasalahan rumah tangga kan, ada guncangan nggak seperti itu? Guncangan. Ya kalau bisa dibilang ya cukup lama kan kasusnya itu. Jadi kalau saya kan kalau dari cerita jadi ya tentu tidak nyaman ya. Kalau secara terguncang menimbulkan psikis saya nggak berani bilang itu bukan ranah saya. Jadi Bu Dahlia mengatakan sudah tidak sanggup. Sementara itu, sebelumnya atau sehari jelang persidangan, Dahlia Polan sempat terpantau membuka sesi tanya jawab dengan para followersnya saat salah satu warganet bahkan sempat menanyakan jadwal sidang perceraiannya saat itu. Tak hanya itu, Dahlia juga sempat ditanya soal apakah dirinya masih bisa merasa bahagia di tengah permasalahan yang dihadapinya. Dengan senyumnya yang seolah tak pernah pudar, Dahlia Polan pun memberikan jawaban seperti ini yang juga sekaligus menjawab soal ayat Alkitab favoritnya. Betul. Doakan lancar ya guys. Makasih udah nanya, aku happy sekali. Happy. Happy aja aku guys, aku masih tertawa setiap hari sepanjang hari ya kan, manusia receh ini. Wah, lihat video orang jatuh aja masih ngakak. Jadi I'm happy guys. Makasih. Philips 413 tuh, sampai aku tato terus di wallpaper HP juga. Ayat favoritku selalu membuatku tetap kuat. Di sisi lain, sebelum publik digemparkan dengan kabar sidang perdana mereka, sebelumnya kabar gugatan yang dilayangkan Dahlia pun sempat membuat publik terdiam. Menampilkan tangkapan layar diduga merupakan surat gugatan cerainya terhadap sang suami. Keaslian surat itu pun memicu beragam reaksi. Namun akhirnya terjawab pasca terjadinya sidang perdana hari ini. Heboh sidang perdana perceraian Dahlia dan Fandi Christian. Menengok ke tahun 2023 lalu, Dahlia pun sempat menceritakan lika-liku perjalanan rumah tangganya yang memasuki usia 8 tahun saat itu.
Seperti apa cerita Dahlia saat itu? Benarkah saat itu pun ia sempat ingin menyerah, tapi ia urungkan karena terkait dengan sang buah hati? Sebelumnya, atau 2 tahun sebelum kabar gugatan cerai itu mencuat, Dahlia Poland sempat menceritakan lika-liku perjalanan rumah tangganya yang sudah memasuki usia 8 tahun bersama Fandi Christian. Sempat diisukan kabar tak sedap, Dahlia saat itu pun mengaku bahwa waktu menjadi momen yang banyak memberikan pelajaran baginya. Dahlia pun juga menambahkan bahwa sejatinya pernikahan adalah proses panjang yang harus terus diisi dengan banyak pembelajaran. Salah satunya adalah belajar berkomunikasi, memperbaiki kekurangan, memahami, dan mengerti satu sama lain. Dahlia saat itu bahkan mengisahkan perjuangan yang harus ia ambil demi menjaga keharmonisan biduk rumah tangganya, yaitu dengan yang kerap bolak-balik Jakarta-Bali. Hal itu dilakukan agar bisa punya lebih banyak waktu berdua dengan sang suami yang seperti diketahui harus tinggal di Jakarta untuk keperluan syuting. Banyak pelajaran, maksudnya selama 8 tahun ini kan ya rumah tangga ada aja, jadi sama-sama belajar. Walaupun udah 8 tahun masih sama-sama belajar buat apa ya, komunikasi, memperbaiki semuanya, lebih belajar lagi satu sama lain, lebih mengerti lagi satu sama lain gitu sih. Sekarang lagi lebih banyak waktu berdua sih kita, karena anak-anak di Bali, jadi aku masih sering bolak-balik Jakarta Bali supaya kita juga punya waktu berdua, punya quality time kayak gitu sih. Up and down sih. Up and down, gimana cara kita belajar saling memaafkan dan saling mengerti aja sih gitu sih. Aku jujur sebenarnya serahin semuanya ke Tuhan aja sih. Maksud aku kalau misalkan Tuhan bilang aku bisa, aku kuat, ya why not gitu. Selama aku masih ada di titik aku ngerasa aku okay, aku fine, aku fight. Dahlia Poland saat itu juga mengakui kekuatan terbesarnya selalu datang dari anak. Pasalnya, ketika sudah memiliki anak, ego pribadi tak lagi bisa dipertahankan. Lantas apakah betul dengan jalan yang diambil saat ini, yaitu dengan menggugat cerai sang suami, sekaligus menandakan jika Dahlia sudah tidak lagi bisa mempertahankan egonya? Atau ada hal lain yang masih belum bisa disampaikan Dahlia kepada publik? Anak-anak always, apapun itu selalu lihat mereka sih. Udah, jadi pengen mewek. Harus lihat mereka dulu gitu. Karena kan maksudnya kalau kita masih rumah tangga berdua, belum ada anak, mungkin masih bisa pertahanin ego masing-masing. Tapi kalau namanya udah anak, kita kan nggak bisa terus-terusan ego kan, harus mikirin mereka dulu. Apapun mau langkah apapun yang kita ambil harus lihat mereka dulu gitu sih. Aduh Mbak, kejauhan. Next aja. Iya, apa ya? Karena kan maksudnya di jalan kemarin sempat LDR, jadi aku di Bali, Fandi di Jakarta, ketemu jarang banget, bisa sebulan sekali. Terus ya udah sekarang kita sama-sama gimana ya cara ini supaya kita bisa pertahanin, bisa baik-baik aja. Ya udah akhirnya kita mutusin ya udah gini deh, anak-anak nggak apa-apa di Bali karena mereka udah sekolah juga. Aku bolak-balik aja Jakarta Bali kayak gitu-gitu sih, lebih cari solusi bareng-bareng aja gitu. Di sisi lain, sama seperti Dahlia Poland, sang suami Fandi Christian juga sempat sedikit curhat kepada awak media saat melakoni film terbarunya saat itu. Seperti apa cerita Fandi? Benarkah sama seperti sang istri, anak adalah hal yang paling penting untuknya?
Setali 3 uang dengan sang istri, Fandi Christian juga pernah membagikan kisah yang tak kalah menyentuh tentang anak-anaknya. Menurut Fandi, anak menjadi sumber semangat dan penguat dalam hidupnya. Baginya, setiap kali mendapat panggilan video dari anak-anak, rasa rindu itu membuatnya tak ragu untuk segera terbang pulang ke Bali. Ia bahkan mengisahkan tumbuh kembang ketiga buah hatinya. Momen-momen sederhana bersama keluarga pun diceritakan Fandi menjadi hal yang cukup berarti baginya. Lantas kemanakah semua momen-momen itu akan pergi jika nantinya mereka akhirnya bercerai? Buat booster aja. Iya dong, harus dong. Karena kan kalau video call kan pertama anak kedua kan, terus kangen papa gitu. Jadi kayak harus pulang. Iya, lagi hobi banget lukis. Kalau dari kacamatanya James bilang Rose itu berisik banget, emang bawel sih anaknya. Lucu banget. Terus kalau Matt ya layaknya anak umur 3 tahun aja, anak bungsu yang harus diikutin semua maunya gitu. Terus anaknya lebih easy going, bawel aja sih. Enggak, sekarang sih aku biarinnya bebas semuanya gitu. Bebas banget. Emang selalu banyak menghabiskan waktu bareng sama ini, tergantung waktunya aja sih. Banyak hal yang bisa kita lakuin sih, ya dari hal-hal kecil, ngobrol, saling respect, terus ya bener makan, terus bawa anak-anak jalan, bikin mereka happy, kita juga udah happy banget. Demikian, pemirsa, kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.